Salam sehat, Bapak Ibu, sobat muda yang berbahagia. Dalam perjalanan kita, pasti ingin mendapatkan kebahagiaan, dan langkah-langkah yang kita tuju, yang kita gunakan adalah langkah yang telah terencana dengan baik. Oleh karena itu, kita harus tetap berjalan pada jalur-jalur Dharma. Dalam kitab Dhammapada syair 259 dikatakan demikian: orang yang telah memiliki kebenaran dan kebajikan tidak kejam, terkendali dan terlatih, pandai dan bebas dari noda-noda. Sesungguhnya ia patut disebut tera atau orang yang lebih tua. Berjalan di antara banyak orang, di antara teman-teman dan para sahabat, kita pasti bisa menemukan orang-orang yang bisa kita ajak bicara secara baik. Nah, kepada mereka lah kita bisa bertukar pikiran, kita bisa bertambah pengalaman untuk hal-hal yang baik. Banyak pengalaman dari perjalanan hidup kita. Disinilah pengalaman-pengalaman itu menempa seseorang menjadi pemberani, penakut, pemarah, penuh dengan cinta kasih, dan berbagai macam sifat-sifat lainnya. Tak kurang banyak orang-orang yang berlawanan dengan tujuan kita. Namun, bila kita telah tetapkan tekad sekuat-kuatnya, halangan apapun pasti bisa kita lalui. Memang tantangan itu adalah mendewasakan kita. Karena apa? Karena perjalanan yang tanpa tantangan rasanya wah, kok sepi. Tidak ya? Biar bagaimanapun juga kita harus menghadapi tantangan itu dengan baik dan berani. Dalam perjalanan kita menunaikan tugas, ya, kita perlu komunikasi dengan orang-orang yang telah mengetahui tempat tersebut. Lalu, bila ingin menyampaikan materi Dharma pun, kita harus memilih agar materi tersebut tepat kepada pendengarnya dan menambah ketenangan dan menambah kedermawanan serta menambah sifat-sifat baiknya. Bapak Ibu sobat muda, dalam perjuangannya seorang bodhisattva pasti memiliki tantangan yang berat, lebih berat daripada orang-orang biasa yang hanya bertujuan sedikit pendek saja. Loh, kenapa berat? Kenapa panjang? Karena bodhisattva adalah berjuang untuk mencapai pembebasan, berjuang untuk mencapai tingkat kebudaan. Banyak paramita-paramita yang beliau harus sempurnakan. Tentunya ini semua berawal dari tekad yang kuat untuk menjadi Buddha. Dan kita pun sebagai manusia punya tekad. Ya, meskipun pendek, meskipun dekat, meskipun hanya selangkah, kita pasti punya tujuan. Misalkan sebuah kampus ingin mendapatkan mahasiswa yang banyak, yang bermutu. Mereka harus mempersiapkan tempat pendidikan yang baik, guru-guru pengajar yang berkualitas, dan tentu saja meningkatkan mutu sekolahnya.
Bapak Ibu sobat muda, semua itu butuh kerjasama dari pihak pimpinan, dari pihak institusi kampus, demikian juga dari para dosen-dosen dan tenaga administrasinya. Semuanya butuh mendukung dan satu misi dalam mendukung untuk memajukan kampus tersebut. Maka itu Bapak Ibu, tantangan saat ini jauh lebih banyak. Karena apa? Teknologi sudah demikian canggihnya. Maka pihak kampus pun harus berbenah mempersiapkan segala sesuatunya agar para mahasiswa, para calon mahasiswa tertarik memilih kampusnya sebagai kampus untuk belajar. Demikian pula tempat, sarana, dan fasilitas. Bisa saja sebuah kampus mengadakan perayaan Waisak, Katina, Asada, Magapuja hanya di halaman kampusnya. Tentu saja dibuat sedemikian rupa, ditata, didekor, dan dengan sound system yang memadai. Bapak Ibu, sahabatku yang berbahagia, kita tak perlu selalu menyewa gedung. Ingat, menyewa gedung perayaan peringatan begitu besar, begitu mahal. Alangkah baiknya kita bisa mengadakan di alam terbuka. Bagaimana hikmatnya, bagaimana rasanya, kita pun pernah merayakan Waisak di pelataran Candi Borobudur, hanya bermodalkan jas hujan sebagai alas duduk kita, tikar sebagai alas duduk kita. Tetap hikmat, tetap kita bisa merasakan kesakralan perayaan Waisak. Alangkah baiknya kita pun bisa menggunakan potensi-potensi tempat kita dan juga para mahasiswa kita untuk menjadi penggerak perayaan Waisak ataupun hari suci agama Buddha lainnya. Karena apa? Karena kita merasa cinta akan kampus kita. Kita merasa dekat dengan para mahasiswa, para dosen, dan bisa jadi calon mahasiswa bisa melihat, oh kampus ini besar, oh kampus ini bagus pemandangannya, oh kampus ini memiliki sarana belajar yang baik. Inilah, kita manfaatkan segala potensi yang ada. Ingat, kita selalu berpegang pada Dharma dan menyebarkan ajaran kebenaran ini demi kesejahteraan semua makhluk. Tiap tempat, tiap daerah punya nilai-nilai tertentu yang bisa menjadi daya tariknya. Oleh karena itu, cobalah kita kembali bertanya kepada para mahasiswa, para dosen, mungkin umat pun kita libatkan untuk menjadi panitia agar informasi perayaan yang kita adakan menjadi besar, menjadi banyak pendukungnya. Donatur, wow, pasti tertarik untuk melihat yang berbeda, baik itu dari sisi dokumentasinya atau mungkin sponsor-sponsor yang mau memberikan dana pasti mendukung. Karena apa? Karena kita punya tujuan mulia. Ayo kembangkan, ayo laksanakan. Coba kita buka kitab Dhammapada syair 266. Tidak hanya dengan berdiam diri, orang yang dungu dan bodoh menjadi orang suci, tapi orang bijaksana dapat memilih apa yang baik serta menghindari apa yang buruk, seakan-akan memegang
neraca. Sesungguhnya ia seorang suci. Di kita pun bisa memilih di mana merayakan perayaan keagamaan yang memiliki manfaat besar dengan tidak menghambur-hamburkan uang hanya untuk sebuah gedung, namun kita efisiensikan dana yang ada untuk pengembangan agama Buddha pada masa-masa mendatang, dan juga untuk membina pemuda-pemuda Buddhis agar menjadi pemuda yang berkualitas dan memiliki pembelajaran tentang nilai-nilai kemasyarakatan, nilai-nilai keagamaan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karenanya, perayaan kegiatan keagamaan bila dilaksanakan di tempat sendiri lebih bisa mengefisiensikan anggaran dan lebih bisa memperkenalkan kampus sendiri. Semoga hikmah-hikmah yang bisa kita dapatkan jauh lebih banyak dan tetap menjaga kehikmatan. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita kerjakan. Terima kasih, salam sehat selalu, Namo Buddhaya.